warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen resiko perbankan. Baik, yang pertama saya akan menerangkan mengenai latar belakang. Industri perbankan adalah suatu industri yang syarat dengan resiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana lainnya. Dengan penerapan risk management, diharapkan setiap langkah dari bisnis unit akan dapat dipantau oleh top manajemen untuk koordinasi serta mengurangi moral hazard dari masing-masing bisnis unit untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan relatif tinggi tanpa mengindahkan unsur resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ada pun macam-macam resiko yang mungkin terjadi di perbankan. Yang pertama ada kredit macet, yang kedua ada debitur meninggal dunia pada saat kredit dikucurkan, yang ketiga terjadinya rush money, yang keempat adanya kejahatan hacker, kemudian yang kelima adanya persaingan antar perbankan, dan yang terakhir adanya nasabah membawa uang palsu. Baik, yang pertama ada kredit macet, di mana hal ini terjadi ketika debitur mengalami kesulitan untuk melakukan pelunasan atau pembayaran kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Kewajiban itu seperti pembayaran bunga atau denda keterlambatan dan juga kewajiban yang harus dilunasi oleh mereka. Nah, kondisi kredit macet ini digolongkan ketika setelah 18 bulan berlalu kredit tidak dapat dilunasi oleh debitur sehingga menjadi kredit macet. Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab kredit bermasalah, yaitu pertama dari faktor internal atau dari pihak bank sendiri, dan yang kedua ada faktor eksternal atau dari debitur itu sendiri. Nah, kemudian untuk contohnya dari faktor internal seperti ada analisis kurang tepat di mana hal ini perusahaan tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalkan, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dari nasabah itu, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan dari mereka sendiri. Yang kedua, adanya kolusi antar pejabat bank mengenai kredit dan juga nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over transaksi terhadap nilai agunan. Yang ketiga ada keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis secara baik dan juga tepat akurat. Dan yang terakhir ada campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalkan komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Kemudian untuk faktor eksternal sendiri atau dari debitur, yaitu yang pertama ada unsur kesengajaan dan juga unsur ketidaksengajaan. Untuk unsur kesengajaan sendiri seperti nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak bank karena nasabah tidak memiliki kemauan atau tidak memiliki kesadaran diri untuk melunasi kewajibannya. Yang kedua ada debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap kegunaan perusahaan dalam memenuhi KPR. Dan yang ketiga ada penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Misalkan dalam pengajuan kredit nasabah tersebut ingin melakukan investasi. Ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, uang tersebut bukan untuk investasi melainkan untuk kredit kepemilikan rumah atau KPR. Yang selanjutnya ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah. Di sini ada 4 contoh, yaitu yang pertama debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, namun kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran. Yang kedua ada perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun dan menyebabkan perusahaan rugi. Yang ketiga ada
perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. Dan yang keempat, bencana alam yang dapat merugikan debitur sehingga hal ini tidak dapat diprediksi. Resiko yang mungkin dirasakan oleh bank yang kedua ada rush money atau penarikan uang, pengeluaran uang yang diambil bersamaan oleh masyarakat dalam satu waktu tertentu. Hal ini akan menyebabkan bank mengalami likuiditas di mana bank akan kehabisan aliran dana sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Di mana hal ini bank akan mengalami krisis uang tunai sehingga akan mengacaukan sistem perbankan yang ada, di mana bank tidak lagi punya uang tunai untuk diputar, hingga akhirnya bank akan melakukan peminjaman uang terhadap Bank Indonesia atau pemerintah ikut menanggung beban demi menutup kekurangan dana tunai yang ada di bank atau yang dirasakan oleh bank saat itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya bank akan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama ada melakukan batasan penarikan tunai, kemudian bank akan membuat strategi terdapat hari libur pada hari tertentu untuk memberikan jeda pengeluaran uang. Kemudian yang ketiga ada bank melakukan pinjaman pada bank lain atau bank sentral untuk menopang perekonomian pada bank tersebut. Yang keempat, pihak bank akan menyertakan asuransi kepada nasabahnya. Dan yang terakhir ada melakukan penyetoran jaminan pada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Rush money ini sendiri memiliki beberapa dampak yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama ada bank akan kekurangan uang tunai dan dapat menyebabkan kebangkrutan. Hal ini terjadi apabila semua nasabah menarik dananya sekaligus dalam waktu yang bersamaan sehingga menyebabkan bank tidak memiliki uang tunai lagi, dan bila terjadi kekurangan dana, bank akan tidak dapat menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan operasional seperti biasanya sehingga dapat memicu terjadinya kebangkrutan. Kemudian yang kedua ada membuat nasabah rugi, di mana rush money ini membuat masyarakat yang menjadi nasabah dalam bank mengalami kerugian karena sudah menarik simpanan deposito yang belum jatuh tempo sehingga nilainya turun. Kemudian yang ketiga ada menguntungkan provokator. Dampak ini sangat menguntungkan bagi provokator karena bila terpancing ajakan rush money, provokator yang akan tersenyum atas penderitaan yang terjadi, di mana provokator akan diuntungkan apalagi jika mereka berada pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka akan mengambil keuntungan dari fluktuasi kurs dan juga indeks saham akibat penarikan dari masyarakat. Dan dampak yang terakhir ada membahayakan perekonomian, di mana rush money ini akan membahayakan pelaku usaha dan juga perekonomian karena perputaran uang tidak dapat berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan hacker. Salah satu kasus yang terjadi yaitu terjadinya kasus pembobolan bank oleh pegawai ataupun hacker. Dari sisi peraturannya sudah ada rambu-rambu yang seharusnya itu tidak akan terjadi. Justru masalahnya pada SDM bukan rule of the game-nya karena sudah ada peraturan yang bisa dijalankan dan tidak seharusnya ada isu pembobolan bank seperti di Citibank. Misalnya Bank Mandiri, BNI, BRI, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah pelajaran bahwa apapun peraturannya tetapi tanpa ada dukungan SDM itu akan sia-sia. Peraturan tinggal peraturan di atas kertas tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini pun juga menjadi sebuah kesalahan bagi Bank Indonesia dan juga bank yang bersangkutan karena kurangnya dalam hal pengawasan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai persaingan perbankan. Persaingan perbankan yang sehat memiliki korelasi dengan stabilitas ekonomi. Namun, persaingan yang tinggi antar bank justru akan mengurangi keuntungan dari bank tersebut. Bank-bank yang beroperasi pada skala nasional maupun internasional. Dalam operasionalnya, bank akan berinteraksi dengan sesama bank di dalam negeri. Interaksi ini akan membentuk lingkungan tersendiri menurut tingkat interaksinya. Lingkungan tersebut yaitu yang pertama lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan lingkungan internasional. Pemahaman terhadap lingkungan perbankan itu sangat penting karena persaingan bank akan terjadi pada masing-masing lingkungannya. Maksudnya yaitu bila dalam lingkungan internal, bank akan menghadapi persaingan antar bank. Nah, untuk lingkungan eksternalnya,
bank akan menghadapi persaingannya dengan lembaga-lembaga keuangan non-bank dan merchant yang menjual secara kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengendalikan risiko dalam persaingan perbankan. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan perbankan. Yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi dan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kemudian yaitu meningkatkan pelindungan nasabah dengan menciptakan standar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Kemudian perbankan harus meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit dan juga permodalan perbankan karena peningkatan tersebut akan sulit dicapai apabila permodalannya terlambat. Dan yang terakhir yaitu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dengan seiring perkembangannya teknologi akan membuat masyarakat juga menjadi pribadi yang lebih simpel. Bank dapat memunculkan serta meningkatkan aplikasi untuk bertransaksi agar masyarakat lebih merasa nyaman dan mudah dalam penggunaan aplikasi yang diciptakan oleh perbankan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu resiko yang ada di perbankan. Salah satu resikonya yaitu nasabah membawa uang palsu. Nah, tentu saja uang palsu ini termasuk dalam resiko karena uang palsu ini sama saja dengan pemalsuan atau penipuan, yang dimana uang palsu ini apabila tersebar di masyarakat luas tentunya akan menjadi sebuah inflasi. Dan uang palsu ini jika beredar maka jumlah uang yang ada di masyarakat tentunya akan meningkat melebihi jumlah produksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka dari itu apabila terjadi uang palsu ini tersebar di masyarakat tentunya akan mengakibatkan inflasi di masyarakat. Uang palsu sendiri ini tuh dikarenakan oleh manusia maupun oleh mesin. Nah, untuk manusia sendiri ini tentunya karena kelalaian orang karyawan, dan mesin ini dikarenakan keterbatasan sistem yang dijalankan oleh mesin itu, atau mesin itu error, komputer error. Untuk materi selanjutnya yaitu tabel pemetaan risiko. Untuk tabel pemetaan risiko itu tahap yang sebelumnya itu perhitungan resiko ranting atau nilai hasil resiko, perhitungan resiko ranting, yang dimana kode misalnya pada kode A1 atau kredit macet itu yang sebelumnya mendapatkan nilai 16. Nah, nilai 16 ini tuh berdasarkan acuan sumber yang kami dapat itu berada di range level high, yang dimana jika ditaruh di tabel pemetaan risiko ini kode A1 dengan variabel risiko kredit macet ditetapkan di zona kuning. Untuk selanjutnya pada kode B2 atau variabel risiko yang bersangkutan kredit yang diluncurkan yang bersangkutan meninggal dunia itu pada perhitungan sebelumnya itu mendapatkan hasil 6. Nah, hasil 6 itu berdasarkan range nilai dari berbagai sumber secara general yang kita dapatkan itu berada di level low yang ditaruh di tabel pemetaan risiko berwarna hijau. Nah, kenapa kode A1 atau kredit macet itu tinggi dengan zona kuning atau nilainya
itu 16, dikarenakan kredit macet itu merupakan sumber pendapatan perbankan yang dimana perbankan butuh pendapatan dari nasabah, yang dimana pendapatan itu tuh untuk likuiditas perbankan atau untuk perputaran keuangan. Nah, maka dari itu sangat penting bagi perbankan dan itu perlu diperhatikan risikonya. Jadi sangat-sangat beresiko apabila terjadi kredit macet. Untuk kenapa pada kredit yang diluncurkan yang bersangkutan meninggal, mungkin dikarenakan pada Bank Indonesia sendiri misalnya kejadian ini itu jarang, maka ditetapkan di level low atau tidak terlalu berpengaruh kepada perusahaan apabila terjadi resiko tersebut, begitu tidak terlalu berdampak. Dan apabila terjadi mungkin faktor-faktor lainnya itu kecil kemungkinannya untuk terjadi resiko, begitu. Misalnya terdapat likuiditas pada sumber lain, misalnya pada sumber pendapatan dan juga pada sumber investasi, begitu, maka masih bisa dilakukan likuiditas dan perputaran uang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.